ngepostin pengeluaran kita dan pendapatan kita. Penting banget sebenarnya, makanya ada beberapa orang mereka punya beda metode sendiri ya. Ada kalau kayak misalkan gue gitu dan istri gue tuh dia adalah bendahara terbaik gue deh gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast on the go yang terselenggara atas kerjasama Suara.com dengan Binomo. Sebelum syuting, mau mengingatkan seluruh kru yang bertugas telah divaksin dan tentu saja dong seperti yang kalian lihat ya, menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Serta sudah tes swab dan hasilnya negatif ya. Kita juga pakai masker di sini untuk memastikan semuanya tetap sehat. Nah, saat ini gue tuh lagi nyobain menghitung-hitung nih seluruh aset yang gue miliki. Karena selama ini tuh gue gak pernah tahu pengeluaran gue tuh habis berapa ya kan. Terima gaji, bayar cicilan ini itu segala macam, beli barang, beli properti. Jadi terkadang akhir bulan suka terpikir, kok gak ada sisanya nih duit gue. Tapi sebenarnya penasaran juga gitu loh, gaji gue kan lumayan ya, sombong. Nah, oleh karena itu sebenarnya pengen tahu pengeluaran gue itu seberapa. Terus habis itu pas gak sih sama pendapatan. Makanya gue akan bahas topik mengenai mengelola pengetahuan yang komprehensif untuk investasi dan menghasilkan pendapatan tambahan. Tentunya gue tidak sendiri, kali ini gue bakal ditemani oleh seseorang yang punya wawasan luas mengenai topik ini ya. Langsung saja di sebelah gue nih ada Chadika Rahmawan. Halo Rani, apa kabar? Selamat siang, baik dong. Siang. Mas Chadika Rahmawan ini adalah seorang investment enthusiast ya. Jadi Rani ini bisa langsung tanya-tanya ya, kenapa kok tiba-tiba gaji aku kok habis begitu saja? Kira-kira kemana itu naronya ya? Apa gue akan beli boba atau gimana gitu kan? Aku hilang aja gitu loh. Nah maka dari itu hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng sama Chadika. Nah untuk teman-teman yang kira-kira bertanya-tanya, Binomo tuh apa sih? Binomo merupakan salah satu platform online trading yang ada di Indonesia yang menyediakan produk keuangan derivatif yang menawarkan bermacam fitur menarik bagi trader pemula maupun profesional. Jadi siapapun lo bisa nih ya cobain di sini. Di aplikasi Binomo lo juga bisa memanfaatkan beragam fitur yang akan membantu lo untuk melatih kemampuan trading berdasarkan analisis. Karena katanya trading tuh nggak bisa main langsung masuk aja, tapi banyak banget yang harus kita pelajari, banyak banget yang harus kita tahu kan. Jadi ibarat kata belajar juga lah kayak di sekolah gitu. Nah kalau tertarik nih teman-teman, pastiin lo telah memahami setiap kebijakan yang berlaku. Jangan nyemplung ya, jangan perang tanpa membawa senjata gitu ibarat kata ya, supaya lo bisa trading dengan nyaman dan juga aman. Amin. Nah, lo juga bisa mengasah kemampuan menganalisis keuangan, terus mengikuti pelatihan di akun demo Binomo. Jadi ibarat kata diajarin juga gitu loh teman-teman, sehingga nantinya lo dapat mengenal dan memahami berbagai strategi-strategi yang tersedia di akun demo Binomo ini. Karena Binomo adalah platform trading yang adil, namun yang perlu diingat, setiap investasi ada resikonya ya. Pacaran aja kan ada resiko, kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak ya, apalagi investasi ya kan. Makanya harus belajar sebaik mungkin ya Mas Chadika sebenarnya. Nah langsung aja sekarang aku mau ngobrol nih sama Mas Chadika. Halo, apa kabar Chadika? Baik Rani, apa kabar juga? Baik juga, sehat ya, puji Tuhan ya. Lagi sibuk apa sekarang nih? Ya sibuk kerja aja ya kan, sama paling di rumah beres-beres lah. Iya bener sih ya, kita kan sekarang kebanyakan di rumah ya, jadi emang kerja beres-beres. Tapi bukan cuma kerja dan beres-beres aja, yakin kalau cuma kerja dan beres-beres aja nggak mungkin kita undang di sini soalnya ya. Nah Chadika ini merupakan investment enthusiast juga. Nah jadi gue tuh mau tanya, tadi kan di awal tuh gue udah sempet bilang kan, gaji sebenarnya lumayan lah ya. Betul. Tapi emang gue tuh nggak pernah nyatet gitu pengeluaran apa aja. Tiba-tiba di akhir bulan shock ya. Shock. Kemana nih, mohon maaf ya kan. Gajian tanggal 28 kok tanggal 2 udah makannya nggak bisa yang enak gitu loh. Bener. Jadi juga gue tuh lagi nekunin hobi juga. Gue tuh lagi suka free dive banget sekarang gitu. Okay. Tapi kan lumayan ya, sekali latihan terus beli alat-alat juga. Betul. Jadi suka bingung gitu loh mengelolanya. Nah kalau Chadika ada hobi nggak? Banyak, kalau hobi banyak betul. Apa dan aja? what you've been through gitu, aku juga sama. Gue juga pernah ngerasain di posisi yang sama juga gitu kan,
udah dapat penghasilan, tapi ternyata dari sisi pengeluaran pun akhirnya boncos gitu kan. I've been there juga gitu, dan ya itu akhirnya learning by doing juga gitu kan. Kita akhirnya sampai tahu gitu, oh ternyata kita keperluan ini, keperluan itu. Nah itu yang harusnya sebenarnya di list, itu yang gue lakuin sih akhirnya gitu. Karena sebelum gue ngelis apa sih yang harusnya gue keluarin, itu ya akhirnya jadi impulsif banget kan. Oh tiba-tiba ngelihat ada yang trending, orang-orang lagi pada pergi makan di tempat enak, kayaknya pin ke sana nyobain. Benar. Tiba-tiba ada tempat yang menarik buat dikunjungin, pergi jalan-jalan, ya kan. Terus habis itu jalan sama pacar dulu, ya kan. Itu juga akhirnya pengeluaran impulsif itu yang akhirnya tidak kita kontrol gitu kan. Nah makanya dari situ lambat laun coba belajar juga nih, karena kan kita juga banyak kebutuhan ya. Tadi si Rani juga nanyain gue punya hobi apa, banyak gitu. Gue suka baca, gue suka main game, ya kan. Gue kuliner apalagi, jalan-jalan juga gitu kan. Jadi hobi-hobi itu kan membuat kita senang, dan tapi harus ngeluarin uang untuk itu kan, untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Nah makanya akhirnya mulai berpikir nih gimana caranya akhirnya uang yang kita terima bisa termanage dengan baik. Karena mau seberapapun nih yang kita terima, ujung-ujungnya nggak bisa kita rasain apa-apa kalau misalkan pengeluarannya itu ternyata nggak terkontrol. Setuju banget nih. Berapapun yang kita terima, nggak akan pernah bisa cukup kalau nggak kekontrol. Dulu kan ya, gaji 3,5 ya kan. Aduh, aku ingin punya gaji 5 juta. Terima gaji 5 juta, kayak nggak cukup 10 juta deh ya kan. Terima gaji 10 juta, aduh kayak pengen 100 gitu loh. Jadi bener. nggak pernah cukup. Dan tadi kan lo bilang kalau hobi tuh banyak banget ya. Baca juga buku kan sekarang kalau internasional mahal-mahal kan. Betul. Terus makan tuh restoran juga banyak banget gitu loh yang baru terus kan. Nah kalau gue boleh tahu nih Cadika ya, kita kan ngomongin soal investment dan keuangan juga. Berapa sih budget yang lo keluarin untuk hobi lo itu? Kalau misalnya dihitung mungkin bisa 30% kali ya. Oh 30%, gue 30 juta sampai mau keluar nih gue dari sini. 30% dari gaji ya? 30% mungkin aku keluarin untuk itu. Berarti sebenarnya nih menarik deh, 30% dari gaji. Ketika kita udah bisa mempresentasekan pengeluaran kita, itu berarti kita nggak akan, ibarat kata nggak akan kelewatan ya. Karena tadi Cadika juga bilang 30% dari gaji gue. Berarti sebenarnya udah dipresentasiin ya, udah dipos-posin. Betul, sendiri. karena udah aku pos-posin, ya kan. Nah makanya yang sebenarnya dihitungin jangan kita mau hobinya apa aja terus kita alokasiin, itu salah sebenarnya. Itu karena emang udah gue hitung, makanya gue alokasiin 30 untuk hobi gue. Nah, tapi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah pengeluaran utama kita dulu apa nih? Fixed cost kita apa dulu nih? Apakah ada pembayaran listrik? Apakah kita harus ngeluarin untuk insurance? Ya kan? Apakah kita harus ngeluarin untuk kebutuhan makan kita selama sebulan? Atau mungkin ada cicilan? Nah, hal-hal yang sifatnya fix itu kita hitung dulu pengeluaran kita berapa. Baru dari situ ada sisa, kita baru mikir, oh kita mau invest untuk hobi kita berapa, ya kan? Atau misalkan emang ternyata ada kebutuhan untuk taruh di instrumen investasi lainnya, baru taruh di situ untuk kita tabung gitu. Jadi yang penting kebutuhan fix kita udah terpenuhin. Nah jangan sampai kebutuhan kita yang utama itu nggak terpenuhin, kita udah pokoknya nih gue terima gaji sekian, hobi segini. Itu salah, karena nanti tiba-tiba pada saat udah kita alokasiin untuk hobi kita sekian banyaknya, ternyata ada kebutuhan fix yang justru harus kita bayar gitu, dan akhirnya malah ngambil dari kita udah alokasiin untuk hobi tadi, ya kan. Harus dibalik, cost-nya dulu yang harus kita hitung, nah baru kita set berapa nih yang akan kita allocate untuk hobi kita. Ini menarik banget sih, karena biasanya orang tuh banyak nih ya, nggak semua orang kecenderungannya, oke, nanti tanggal 28, 25 gue gajian nih ya, langsung kita mau beli ini, A, B, C, begitu gajian langsung kayak beli hal-hal yang mereka udah tentuin itu di bulan sebelumnya, sampai kadang lupa, permisi, ya kan, BPJS belum dibayar gitu lah, ibarat kata yang fixed cost banget nih, BPJS belum dibayar, cicilan belum dibayar gitu kan. Tapi kalau Cadika sendiri, tadi kan berarti udah sempet di-mention juga ya, kalau lo tuh langsung ngepos-mosin fixed cost-nya dulu. Nah, pengeluaran terbesar, sekarang kan lo juga udah berumah tangga ya, pengeluaran terbesar tuh biasanya di bagian mana nih Cadika? Cicilan. Cicilan apa nih? Untuk KPR ya kan udah termasuk yang paling gede ya, dan maksudnya secara masyarakat umum juga biasanya KPR itu yang paling besar. Tapi kalau misalnya anggap tidak punya cicilan KPR deh gitu kan, dan biasanya dari makan, ya kan, dari makan itu termasuk yang paling besar gitu. Kalau misalkan punya anak dan ada kos untuk
edukasi anak, untuk makan anak juga. Nah itu juga termasuk besar. Tapi makanan itu yang biasanya paling besar dan paling nggak terkontrol sebenarnya. Karena gini, kita bisa nih ngeplan untuk makan misalnya sekian gitu. Tapi kan berarti dengan menu yang emang udah kita pilih kan. Dan kadang-kadang kan makanan itu kalau menunya itu aja kita juga bosan. Kadang kita pingin suatu hal yang berbeda kan. Makanya itu kadang-kadang makanan itu bisa agak membekak sedikit tuh dari planning yang udah kita buat gitu. Makanya kalau aku bilang sih biasanya makanan itu yang paling besar sih porsinya. Makan yang paling besar ya, setuju banget kalau buat gue, sih. tapi mungkin orang lain beda ya. Tapi kalau buat gue saat ini makan sih kayaknya paling gede. Gue setuju juga sih, karena sama-sama hobi makan ya. Jadi kayak apapun, barang mah nanti aja ya. Handphone gak usah terbaru, gak apa-apa. Yang penting ya kan, perut gitu kenyang, loh, ya kan, terpenuhi. Yakin banget gue teman-teman di rumah juga, iya gue juga makan. Tapi itu kan yang sudah berkeluarga. Kalau berkeluarga pasti rata-rata memang KPR, cicilan rumah, terus juga kebutuhan rumah tangga, belanja bulanan itu nggak murah sama sekali. Kalau sudah punya anak juga kebutuhan sekolahnya, pampersnya. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang masih muda misalnya ya kan, sebenarnya muda itu kan juga baru meniti karir, ya kan. Jadi mungkin tanggungannya tuh belum banyak. Tapi gimana ya ketika seseorang tuh akhirnya kayak sebenarnya gue harus fokus nih, bayar fixed cost gue dulu, tapi pengen juga untuk hiburan. Sebenarnya presentasenya tuh sebaiknya gimana sih Cadika? Biar balance gitu kalau kata orang. Sebenarnya balikin lagi ya, kalau namanya muda kan emang kita pilih experience semua dong gitu kan. Yang penting tadi kita udah ada hitungan untuk fixnya berapa. Once itu fixnya udah di apa ya, ibaratnya udah kebayar, ya udah dia sebenarnya mau spend itu untuk indulgence-nya dia, ya monggo gitu. Karena yang penting dia udah aman, dia udah tahu bahwa oke, fix gue udah kebayar semua. Sekarang gue mau have fun gitu. Gue misalkan dia ngerasa gue masih punya energi untuk nanti cari uang lagi, ya gue sih nggak ada ini ya, ibaratnya nggak ada benar atau salah juga kalau misalnya dia akhirnya mau ngeluarin itu semua untuk dia have fun. Tapi ingat, yang harus dia perhatiin adalah kan walaupun dia emang mau spend semuanya nih misalkan untuk keinginan dia semua, dia harus tetap berpikir sih, dia kan nggak hidup untuk masa ini aja kan. Dia harus berpikir bahwa once dia akan lulus kuliah, once dia pun juga dia niti karir buat apa? Dia niti karir itu kan untuk dia bisa nanti nikah, dia niti karir untuk bisa bantu orang tua mereka niti karir juga untuk bantu orang-orang sekeliling dia juga, ya kan, selain untuk membuat diri dia ibaratnya mendapatkan apa yang dia mau. Nah itu sih ya harus dia sadar gitu, oke gitu, kita keluarin deh gitu untuk kita hal-hal yang kita suka, at least lah minimal 15 atau 20% itu ada yang ditabung. Oke, gue suka banget sih, kita hidup tuh nggak masa sekarang aja, kita hidup tuh buat nanti ya kan. Orang meniti karir untuk apa sih ya kan, kerja sampai tipes-tipes gitu kan makanya. Ya buat apa sih kerja sampai tipes-tipes? Buat nanti supaya di masa tua kita lebih enak tuh. Jadi untuk lo nih yang sekarang gajinya begitu terima 28 tanggal 1-nya udah habis karena untuk memenuhi lifestyle gitu ya, coba dipikirin lagi. Karena ada beberapa orang yang ditanya, sebenarnya kerja buat apa sih ya? Gue kerja buat lifestyle gitu loh, supaya gue bisa pakai apa yang gue mau. Mungkin dulu zaman sekolah kan gue susah, zaman kuliah gue susah. Jadi begitu udah kerja, punya pendapatan sendiri, akhirnya ya boleh dong gue memenuhi apa yang gue mau. Tapi tadi balik lagi, bener kata Cadika bilang, kalau kita hidup gak di masa sekarang aja. Jadi boleh banget untuk punya hiburan, boleh banget kok beli baju baru ya kan, liburan. Tapi ingat, fixed cost-nya itu harus kita penuhi dulu, jangan terbalik ya. Tadi kalau Cadika bilang berarti 15-20% lah ya. Iya, kalau misalkan mau ditabung gitu kan untuk itu, taruhlah segitu. Karena lumayan lah 20-15% gitu kan kalau misalnya ditabung kan. Nah, apalagi sekarang gini, pikirannya, mindsetnya sebenarnya untuk milenial sekarang ya. Itu sebenarnya lebih mudah daripada kita. Mungkin gue ya, bukan lu. Rani masih muda soalnya. Kalau gue kan termasuk udah angkatan agak lama ya. Gue atau pada saat zamannya gue itu kita nggak ada privilege kayak sosial media sekarang, ya kan? Sekarang sosial media itu bisa menjadi platform untuk grow personality mereka, untuk grow mereka juga, untuk mendapatkan income juga kan. Jadi once misalkan mereka, gue pingin nikmatin pengeluaran gue untuk misalkan makan makanan bagus atau misalnya untuk traveling, sosial media itu kalau misalkan emang dia bisa ibaratnya punya passion juga untuk menggrow sosial media mereka ya dengan konten-konten mereka posting yang bagus, itu bisa balik juga. Jadi mindsetnya mereka tuh sekarang bisa membuat hal tersebut menjadi uang juga sebenarnya. Mereka bisa senang-senang, tapi mereka juga bisa dapat in return suatu endorsement lah atau apa gitu kan. Kalau zaman gue dulu kan nggak bisa. Gue waktu itu makan enak,
mau posting kemana ya kan, nggak ada. Iya. MySpace nggak ada duit ya kan, nggak ada incentivize buat si usernya ya kan. Iya, Kalau iya. sekarang platform-platform yang sosial media udah ada incentivize buat user yang bisa memiliki konten yang baik. Jadi pikirannya udah bisa mulai ke situ juga nih gitu. Kalau misalnya emang hobinya dia makanan, why not gitu menjadi influencer kuliner. Kalau misalkan emang dia traveling, kenapa enggak jadi influencer untuk traveling juga. Benar-benar menarik banget sih. Berarti sebenarnya kalau misalnya memang ternyata gaya hidupnya tinggi, kalau misalnya ternyata banyak hobi banget gitu ya yang benar-benar membutuhkan budget besar, atau misalnya sandwich generation Iya. harus membiayai orang tuanya, Betul. berarti kita juga harus mikirin selain menabung, gimana sih caranya supaya kita dapat income tambahan. Iya. Income tambahan tuh penting banget. Dan tadi Betul. Cadika mention kalau sekarang dunia digital men, kayak kita tuh bisa dapat income tambahan dari manapun. Salah Betul. satunya tadi contohnya adalah social media, bikin konten yang bagus, informatif ya kan. Jangan cuma sekedar viral ya teman-teman ya. Tapi habis itu banyak pendapatan-pendapatan yang bisa kita dapatkan. Atau misalnya bisa freelance ya kan, Betul. sambil kuliah. Sekarang informasinya banyak banget. Nah, tapi orang tuh suka bingung income tambahan. Aduh, gue kan kayaknya belum bisa nih karena ilmu gue masih cetek gitu kan. Ada nggak sih tipsnya Cadika, gimana sih caranya supaya seseorang tuh bisa mendapatkan income tambahan dari pekerjaannya yang sekarang selain itu? Iya, jadi sebenarnya banyak orang yang limitasi diri dia Iya. gitu. Dalam artian gini, kita kasih waktu 24 jam. Padahal kita setiap hari itu 24 jam itu kan cuma batasan aja untuk ngasih tahu bahwa oke besok hari baru gitu. Padahal sebenarnya kalau dari sisi waktu itu kan timeless gitu. Dalam artian tuh tetap jalan terus kan, detikannya itu tetap jalan dan nggak pernah berhenti. Nah, kita tuh kadang kita kerja dari jam 8 sampai jam 6 gitu. Habis itu udah capek gitu kan, kita mikir kayak ini udah cukup waktu gue mau istirahat gitu. Padahal tadi dia lupa gitu, kebutuhan dia banyak. Dan masih banyak sebenarnya waktu luang yang bisa dia lakuin untuk akhirnya dapat income lebih gitu. Tadi yang tadi Rani bilang ya. Nah, kalau saran gue biasanya banyak ngobrol aja sama teman-teman dekat kita gitu. Apalagi teman-teman dekat kita yang memang udah terbukti gitu ya, dia sukses, dia juga punya income tambahan juga gitu. Cobalah deketin orang-orang seperti itu, cari advice-nya seperti apa. Atau sekarang di internet pun juga udah banyak banget gitu advice yang bisa ngasih tahu apa sih pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal apa aja yang bisa dilakukan sama seseorang untuk akhirnya mendapatkan income tambahan. Dan itu simple sebenarnya. Yes. Ya kan, nggak, kalau misalkan kita mau cari tahu itu nggak sesusah ataupun nggak yang serumit yang ini sih yang dipikirin sama banyak orang gitu sih Rani. Oke, soal income tambahan. Berarti tadi Cadika juga bilang, men, zaman sekarang tuh income tambahan udah gampang banget. Aku suka banget poin ketika ngobrol dong bareng sama teman-teman. Karena kan anak-anak zaman sekarang mungkin banyak yang kayak semakin kecil circle-nya semakin keren gitu kan ya. Yeah. Padahal salah banget ya. Sebenarnya relasi itu juga adalah salah satu yang utama banget supaya kita juga semakin banyak koneksi, semakin banyak dapat ilmu, semakin banyak ngobrol, dan akhirnya mungkin secara nggak maksud ya dari awalnya, tapi nantinya bisa dapat income tambahan juga dari channel-channel yang memang kita punya ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau tadi soal income tambahan, misalnya nih, yes, gue udah berhasil nih dapat income tambahan ya kan, gue udah berhasil nih dapat duit misal 2 kali lipat dari gaji gue gara-gara misalnya income tambahan gue. Kalau gitu gimana lagi ya cara ngolahnya? Tadi Mas Yadika udah sempat juga mention, pos-posin dong setiap pengeluaran lo. Nah, gimana sih tipsnya untuk ngeposin itu semua? Dan sebenarnya mungkin ada orang yang juga mikir, aduh ribet banget tuh ngeposin, kita mesti ketik-ketik lagi, bagi-bagi lagi. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kita ngeposin pengeluaran kita dan pendapatan kita? Penting banget sebenarnya, makanya ada beberapa orang mereka punya beda metode sendiri ya. Ada kalau kayak misalkan gue gitu, dan istri gue tuh dia adalah bendahara terbaik gue deh gitu. Karena kenapa? Dia yang sebenarnya ngeposin dia, kita punya beberapa tabungan ya gitu yang kita coba buka, dan itu porsinya beda-beda. Tabungan A memang untuk kebutuhan apa, tabungan B untuk kebutuhan yang lainnya lagi gitu. Jadi dari situ nggak akan kecampur tuh di saat emang kita butuh untuk keperluan belanja rumah tangga gitu kan untuk sebulan, dan pakai pos yang ini. Nanti untuk keperluan traveling ada pos lain dari tabungan yang lain juga. Jadi harus udah langsung dialokasiin seperti itu dan lebih mudah, karena sekarang buka account di bank-bank kan juga udah mudah kan gitu. Dan kalau misalkan kita nggak punya nih, misalnya dalam satu tabungan aja nih misalkan emang ternyata nggak punya, dan
kita udah banyak aplikasi wallet, kita ada aplikasi mungkin di Google Sheet yang misalnya paling simple misalnya ya, Google Excel atau apa. Kita buat aja dari situ. Jadi setiap pengeluaran kita rajin aja, pokoknya kita kalau kita udah buat tabelnya berapa dialokasiin, kalau misalnya emang kita udah keluarin, kita rajin, kita update gitu. Oh, pengeluaran kita udah keluar sekian. Jadi setiap mungkin bisa semingguan atau misalkan mau setiap 2 minggu sekali gitu kan, at least itu tetap harus dikontrol setiap. Iya sih, benar. Itu kita udah banyak aplikasi banget sekarang yang mempermudah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan aku bingung harus mulai dari mana. Itu lebih kayak nggak mau belajar aja nggak sih? Tadi kan Bener, Cadika bilang. banyak malesnya sebenarnya. Iya kan, Iya. banyak malesnya. Kuncinya tuh rajin gitu, Betul. rajin aja. Kalau misalnya emang lo nggak punya duit, rajinnya jangan hilang ya. Bener-bener rajin aja di Google Sheet, kita lihat pendapatan kita tuh berapa sih, di-post-postin. Karena penting banget ya, tadi juga Cadika bilang harus punya banyak rekening, dipisah-pisahin. Jadi rekening untuk fixed cost sendiri, untuk Betul. belanja sendiri, untuk leisure sendiri. Jadi ibarat kata nggak bingung gitu ya, bener-bener. Ibarat kata kalau kita selingkuh aja kan handphonenya suka beda tuh, ya kan? Jarang tuh handphonenya sama ya kan? Biar nggak nyampur gitu loh teman-teman ya. Jadi penting juga kita untuk beda-bedain rekening juga. Nah coba kita udah ngobrol banyak, kita boleh minum dulu kali ya, Mas Yadika coba. Kita minum dulu ya. Aus soalnya, buka masker bentar, nengok sini. Oke. Soalnya kalau kita ngomongin soal investment tuh bisa 10 gelas nih ya, 10 gelas teh baru habis. Soalnya emang penting banget di masa sekarang ketika kebutuhan hidup udah nggak seperti dulu lagi. Terus abis itu teman-teman di rumah yang nonton mungkin, wah oke, berarti gue harus fokus sama fixed cost. Gue harus fokus sama masa depan gue gitu kan. Sebenarnya nggak juga ya Mas Yadika, karena leisure itu juga penting banget. Kita untuk happy itu juga penting banget. Karena untuk apa kerja terus sampai akhirnya nanti kita nggak happy, akhirnya Kita nggak juga enjoy nggak juga gitu kan bener, ya. bener. Jadi boleh banget punya budget untuk happy-happy, tapi harus diperhatikan. Betul. Kira-kira porsinya tuh seberapa gitu ya. Nah tapi pengen tanya deh gue, ketika misalnya income kita sudah bertambah nih, misalnya tadi yes gue udah dapet nih pekerjaan freelance gitu kan, sebaiknya nih ya menurut Cadika, income itu langsung kita masukin aja ke leisure karena tadi tujuannya kan supaya lifestyle lebih, atau Iya. sebenarnya income itu coba dibagi dua deh, tetap untuk fixed cost, tetap untuk leisure juga ada. Gimana ya sebaiknya? Sebenarnya dengan akhirnya gini, kalau misalkan tadi additional income itu first income kita misalkan emang udah ke cover nih untuk bayar fixed cost kita. Berarti kan sebenarnya additional income ini benar-benar pure murni, itu akan menjadi apa ya, berarti bisa dipakai untuk apapun kan, karena tadi fixnya kan udah kebayar semua. Nah itu depends lagi balik ke dia pasti kan punya tujuan sendiri ya kan. Dia additional cost ini apakah dia ternyata ada keinginan dia untuk nambahin additional income itu kan untuk dia menuhin hal tersier lainnya kan. Oh Yes. ternyata antara dua tadi kan, kalau misalnya dia emang nggak, income utamanya itu emang nggak bisa nge-cover untuk ngebayar fixed cost, atau terlalu mepet banget sehingga dia nggak bisa punya waktu untuk atau nge-spend itu untuk hal-hal lain yang dia suka, atau tadi benar-benar pure untuk mendapatkan suatu hal yang emang lebih dia besar. Nah, Yes. biasanya kalau untuk secondary income atau additional income ini itu biasanya memang untuk mendapatkan hal yang dia mau gitu, untuk dia dapat hal-hal lebih yang ingin dia inginkan. Oke, berarti tapi sebenarnya additional income ini nggak juga selalu untuk leisure. Misalnya fixed cost sudah terpenuhi, Yeah. hutang sudah kita bayar ya kan, Yeah. KPR udah lunas Betul. gitu. Bisa jadi sebenarnya additional income yang kita punya ini digunakan untuk investasi. Yeah. Jadi nanti bisa lah ya belajar investasi, beranak pinak gitu kan di situ. Jadi ibarat kata nggak ngendem aja gitu kayak di satu sisi. Nah, lo teman-teman nih, bagi lo yang mungkin mau nyobain investasi, gue mau deh cobain belajar trading. Sekarang kan banyak banget yang lagi coba belajar. Untuk lo yang pengen nyobain trading online, nah tipsnya sih sebenarnya ada baiknya lo lebih hati-hati juga ya nggak sih dalam memilih platform trading online, karena nggak semuanya mungkin terpercaya ya. Berinvestasi, memulai trading itu emang terkadang muncul keraguan kayak gue kan, aduh mulai apa enggak nih. Jadi sebenarnya sebagai trader apalagi pemula, penting banget untuk lo mencari tahu platform yang lo pilih apakah aman digunakan atau malah scammer ya kan, maunya beranak pinak, maunya belajar jadi boncos. Nah makanya lo bisa banget nih coba Binomo.
Binomo ini bertindak seperti agen rahasia yang melindungi kliennya dari ancaman scammer atau penipuan. Jadi udah pasti terlindungi. Di platform ini lo bisa memilih kesempatan untuk belajar trading dan melihat cara kerja platform dengan masuk ke akun demo Binomo. Jadi nanti diajarin juga tuh caranya gimana ya. Ada pula sebenarnya teman-teman kursus singkat dan juga tutorial gratis mengenai strategi trading. Setelah lo siap, lo tinggal beralih ke akun nyata dan mulai trading deh. Karena Binomo adalah platform trading yang adil. Namun yang perlu diingat ya teman-teman, setiap investasi ada resikonya. Makanya karena memang ada resikonya setiap investasi, penting banget ketika kita mau naruh uang di investasi, bukanlah uang yang kita gunakan untuk fixed cost berarti ya. Betul. Exactly, makanya itu penting banget. Tadi di saat ada additional income dan kita udah tahu nih bahwa additional income ini tuh benar-benar bebas nih. Mau kita pakai semuanya, mau kita apapun itulah kita mau investasiin, itu udah bebas. Dan itu akan menjadi suatu hal yang ibaratnya aku bisa bilang riskless ya. Kenapa? Karena kalau tadi dibilang investasi tuh platformnya kan udah banyak banget. Iya. Dan masing-masing katanya ada yang bilang bahwa yang platform investasi A itu high risk high return, ada yang high risk tapi low return, ada yang low risk tapi low return juga gitu kan. Sebenarnya memang ada hal-hal tersebut ya, tapi yang aku lebih pikirin ya sebenarnya itu resikonya harus kita sendiri yang tahu. Dalam artian gini, di saat kita memang tadi udah memilah-milah nih fixed cost gue udah kebayar nih, sisa income ini mau gue tabung kek, mau gue spend semuanya kek, itu gue akan tetap aman. Nah, once lu udah punya confidence atau lu udah punya bahwa additional income ini tidak memiliki resiko apapun, lu mau taruh di instrumen investasi manapun, mau yang high risk pun, itu nggak ada issue. Karena once lu tiba-tiba ngerasa loss gitu ya, belum mencapai target yang lu mau, ya lu nothing to worry gitu, karena semua kebutuhan lu tuh udah terpenuhi. Nah, itu makanya penting banget gitu. Orang tuh kadang gini, oh ya udah deh, gue taruh di investasi yang misalkan yang low risk deh gitu. Yeah. Tapi di saat dia taruh di low risk pun juga, di saat ternyata uang yang dia pakai itu ternyata masih ada chance untuk dia sebenarnya nggak aman, dalam artian gini, oh gue udah pasang nih di yang low risk, tapi ternyata di berjalannya waktu dalam sebulan itu tiba-tiba dia ada kebutuhan lain yang harus dia penuhin. Yeah, okay. Mau nggak mau dia ambil juga kan uangnya, yang tadinya low risk, investasinya belum dapat juga, udah keambil, dan kalau misalkan keambil biasanya udah ada potongan ini potongan itu, yang akhirnya malah jadi berkurang juga gitu kan, akhirnya resiko juga buat diri dia. Makanya mau itu high risk mau itu low risk, yang tadi aku bilang, resiko itu yang paling tahu adalah diri dia. Yeah. Apakah uang yang akan dia nanti investasikan itu sebenarnya bebas dari beban-beban tadi atau enggak. Kalau misalkan emang ternyata itu terlepas dari beban itu, you have nothing to worry gitu kan, lu invest aja gitu, lu invest, lu cari informasi yang baik, lu pilih instrumen investasi yang menurut lu paling baik buat lu, udah, nanti lu akan tuai hasilnya di saat emang bisa hasilnya diambil, lu ambil dan lu pasti akan happy. Benar-benar, berarti emang gak bisa banget disamain ya kan. Misalnya kita lihat, wah idola gue nih main yang ini nih ya kan, trading yang ini, gue juga mau gak bisa disamain karena balik lagi, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, setiap orang juga mau menanggung resiko yang berbeda-beda. Betul. Dan tadi seperti yang Syadika bilang, harus uang dingin sebenarnya ya. Jadi ibarat kata tuh jangan uang panas tuh, uang yang harusnya lo bayar buat ini itu, tapi lo pakai buat investasi, ya elah kan kita nggak pernah tahu ya. Tadi juga dibilang investasi itu selalu beresiko, makanya nggak boleh sembarangan. Kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu juga sebaiknya seperti apa. Nggak bisa tiba-tiba cuk taruh gue 100 juta di situ gitu kan, nanti kan jadi tinggi. Nggak bisa senaif itu sebenarnya ya. Mungkin selain fixed cost, dana darurat juga harus kita penuhi dulu ya sebenarnya. Betul. Ya, nah kan? Itu ada yang kalau dari gue ya, gue tuh mencoba untuk, dan gue waktu itu dapat dari financial advisor juga waktu itu. Dia bilang gini, kalau misalkan lu udah punya income, lu udah punya cost, lu tuh at least harus memiliki dana darurat 3 kali lipat dari cost lu yang lu lakukan. Jadi misalkan contoh lu punya cost misalkan 10 juta gitu dalam 1 bulan. Ya berarti lu minimal lu harus punya dana darurat 30 juta. Nah, jadi tadi itu makanya kenapa penting kita punya dana darurat itu, karena banyak banget hal-hal yang impulsif yang kita nggak tahu. Tiba-tiba kita pingin jalan-jalan lah, ada promo gitu kan, atau misalnya tiba-tiba ada
keluarga kita yang lagi minta tolong atau apa, itu kan harus ada dana darurat yang harus kita sediakan. Kalau misalnya ada seorang tiba-tiba jadi sakit, dana darurat itu penting gitu, dan jangan sampai akhirnya kita kesusahan, kita nggak punya, dan kita akhirnya merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri juga gitu. Dana darurat tuh juga beda-beda ya. Tadi kalau Mas Dika bilang mungkin single boleh 3 kali pengeluaran, tapi ketika kita udah punya keluarga, udah punya anak, Betul. dana darurat juga akan beda Pasti lagi akan nggak sih beda sebenarnya lagi. kelipatannya? Ya pasti kan kelipatan gini, kelipatan akan tetap bisa sama, cuman kan base-nya kan jadi berubah. Karena kan ada kebutuhan buat diri dia, kebutuhan buat istri dia, kebutuhan buat anak-anak dia, atau mungkin keluarga yang ada di rumah dia. Ya kan, itu akan menambahkan base dari pengeluaran dia. Which is kalau misalnya di times 3 ya udah pasti akan lebih besar juga kan. Gitu, teman, itu udah paling minimal. Kalau misalkan emang ternyata bisa lebih, itu akan lebih baik. Bener Gitu. sih. Soalnya kita nggak pernah tahu kondisi Karena nggak pernah ya. tahu, benar. Iya sih. Kenapa dana darurat itu penting banget? Karena kita bukan peramal yang tahu masa depan tuh akan ada apa. Kan orang sakit kita nggak pernah tahu. Benar. Kebutuhan mendadak kita nggak pernah tahu. Jadi pastiin ketika fixed cost sudah terpenuhi, dana darurat juga 3 kali minimal ya, itu minimal loh, Minimal bukan banget. maksimal ya, minimal. Habis itu barulah kita ke investasi. Makanya kalau gue nih sebenarnya baru belajar juga kan, semenjak menikah baru belajar coba deh investasi, karena tuh gue zaman dulu banget menabung, bung mari kita menabung gitu kan. Bener. Jadi gue tuh lama-lama gue nabung nih 5 tahun, terus tiba-tiba kok ngendep aja gitu, karena misalnya gue taruh di instrumen investasi mungkin bisa lebih beranak pinak dia dibanding dia diem aja kepotong pula sama biaya Betul, administrasi kan setiap betul. bulan. Jadi kalau gue sekarang karena emang baru belajar, jadi sebenarnya beraninya yang low risk sih. Kalau misalnya Cadika sekarang udah nyoba yang mana aja? Hampir semuanya ada Hampir ya, semuanya gitu. ya. Jadi emang yang low risk-nya emang ada gitu, yang high risk juga ada juga gitu kan. Jadi emang coba aja cari instrumen yang memang kira-kira bisa cater apa yang kita mau gitu. Dan yang tadi karena emang udah nothing tulus juga gitu kan, ya kita coba aja cari ilmunya, kita coba cari mana yang kira-kira suitable sama kita. Karena gini, kalau misalkan dari Rani gitu kan, mungkin untuk saat ini pilihannya adalah untuk yang low risk gitu, karena mungkin dari sisi apa ya, load-nya ataupun dari sisi ke apa ya, ibaratnya knowledge-nya juga mungkin masih belum Iya, ya kan. Tapi kalau misalkan emang nanti ada waktu untuk belajar yang lebih baik lagi gitu kan, nggak ada salahnya juga untuk nyoba untuk sedikit naik tingkat dikit gitu. Iya karena sih. karena tadi kita harus mikirin juga gitu bahwa kita awalnya mau investasi tadi kan, additional income udah pasti. Kedua, jangan sampai dana yang emang kita udah taruh akhirnya nggak jadi apa-apa gitu kan. Padahal setiap tahun kan inflasi juga ada kan. Iya. At least gitu kan, dana yang udah kita investasiin itu minimal itu udah lebih dari inflasi yang kita alamin gitu. Jadi kalau misalnya inflasi 7% gitu kan di tahun ini, ya minimal di saat kita emang ngelakuin investasi itu lebih dari 7% gitu. Karena artinya uang kita pun ibaratnya kita masih ada tambahan lebih lah gitu. Justru kita nggak boncos. Tapi kalau misalkan kita ternyata ngelakuin investasi atau cuman sekedar nabung dan akhirnya tergerus dengan inflasi, ya value dari uang atau harta kita kan akhirnya berkurang gitu. Jadi sayang gitu, kita udah Iya coba sih. ngumpulin berat-berat gitu kan, ternyata malah nggak dapet apa-apa ujungnya. Bener juga, tapi ada poin yang menarik juga tadi dari Cadika, kalau knowledge-nya harus ditambah dulu sebelum kita mau meningkat ke investasi yang lain sebenarnya ya. Jadi sekali lagi jangan pernah berani-beraninya berinvestasi tanpa knowledge sama sekali. Ibarat kata kita tuh nyemplung ke kolam renang tapi nggak bisa berenang gitu kan, jadi nggak mungkin selamat gitu. Nah kalau kita bicara nih soal dasar-dasar investasi, aku kan juga sebenarnya baru dasar banget ya, gue tuh baru belajar juga semenjak nikah. Apa sih sebenarnya harus pertama kali banget kita perhatiin sama kita lakuin, Cadika? Oke, jadi anggap nih Rani udah punya dana yang mau di-spare ya untuk Iya, investasi. Dan yang harus diperhatiin nih, pertama lihat dulu investasinya, targetnya dulu sih sebenarnya. Target yang mau dicapai dari nilai investasi ini apa. Kalau misalnya tadi emang gue nggak mau nih terlalu riskan gitu kan, misalnya mau yang low risk dulu juga dipahamin juga dulu, banyak baca dulu ya kan, tanya orang-orang experience-nya apa nih kira-kira. Karena kan kadang gini, kita malu bertanya kan, kita mau investasi gengsi gitu kan, karena mungkin ada yang gue investasiin masih terlalu kecil gitu kan. Itu anggap nggak usah dipikirin sebenarnya gitu, tanya aja banyak ke orang gitu kan. Karena gini, yang nggak apa, mereka pun juga akan appreciate kalau misalkan emang ternyata kita mau spare uang kita sekecil apapun untuk diinvestasiin gitu. Jadi nggak usah gengsi untuk nanya ke orang, karena mereka ada banyak mereka yang udah mulai mereka udah mulai berinvestasi ya, pasti ada banyak
cerita-cerita menarik juga kan dari mereka, entah itu cerita yang membahagiakan tiba-tiba returnnya gede banget, atau misalkan ternyata ada cerita-cerita sedih yang akhirnya membuat mereka rugi. Nah itu kan penting banget untuk diketahuin gitu kan. Nah jadi bangun knowledge itu untuk banyak tanya itu penting gitu. Jadi kalau misalkan memang ada instrumen yang nggak banyak informasinya nih gitu kan, kalau bisa jangan gitu, karena jatuhnya kan terlalu gambling. Tapi kalau misalkan ternyata informasinya itu banyak untuk kita dapatkan gitu kan, dan akhirnya membuat kita jadi confidence, ya udah barulah kita taruh gitu. Nah investasi itu kan Mas Yadika banyak banget bentuknya sekarang ya. Kalau kayak gue nih orang awam tiba-tiba ditawarin gitu kan ya masuk investasi, bingung. Milih baju aja kita bingung kan cewek. Milih makeup aja bingung, nih suruh investasi yang banyak banget juga jenisnya. Harus dari mana ya? Kenapa kadang-kadang orang tuh suka salah atau benar, ada nggak sih salah dan benar dalam memasukkan investasi sebenarnya aturannya? Banyak yang sebenarnya salahnya itu adalah di saat dia menuin nafsu dia. Itu udah salah banget gitu, karena banyak gini, orang udah kasih advice ya, udah ngasih saran yang baik, udah ada ilmu-ilmu atau knowledge yang bisa dia gali gitu. Cuman akhirnya dia kesampingkan semua hanya karena dia pingin return yang gede. Tiba-tiba ada sedikit bujukan sedikit aja, atau ada sedikit tulisan ataupun ada sedikit komentar gitu kan bahwa salah satu instrumen investasi ini bisa menjanjikan. Nah itu kata-kata yang sangat menjanjikan. Orang tuh kadang-kadang dari situ sebelum dia mengulik lebih dalam lagi ya kan, dia udah nafsu duluan nih gitu. Ini gue bisa nih, gue punya dana sekian, kalau misalkan gue masukin gue bisa dapat berkali-kali lipat nih. Nah kalau misalkan hanya sebatas modal itu bisa dibilang salah gitu. Bisa jadi dia emang dapat 2 kali lipat, yes, tapi berapa besar chance untuk dia akhirnya rugi. Nah itu sebenarnya, jadi investasi itu sebenarnya, makanya banyak yang bilang waktu itu ya, banyak orang sekarang menyalahkan kata-kata investasi itu sebagai main. Jangan bilang main, investasi itu ya investasi gitu, jangan lu bilang main-main. Kalau lu main tuh kesannya kayak gambling aja gitu, padahal kan enggak. Investasi itu kan ilmu, investasi itu kan ada patternnya ya kan. Kita harus belajar dari sisi analyticalnya gimana, dari fundamentalnya yang paling penting ya kan. Nah fundamental itu kan lebih hal-hal yang sifatnya pengetahuan yang bisa kita cari gitu kan. Apakah perusahaan A ini bagus apa tidak, apakah dari sisi produknya bagus apa tidak di masa depan. Kalau analitiknya tadi dari sisi chartnya itu, karena ada patternnya kan. Pattern itu kan sebenarnya menggambarkan psikologi dari si orang kan. Jadi gini, kadang kalau misalnya kita lihat dari suatu pergerakan investasi misalkan landai gitu kan, landai itu berarti artinya normal gitu, orang itu nggak yang taruh terlalu berlebih atau enggak gitu kan. Tapi ada chart yang misalnya fluktuatif gitu kan, di saat orang lagi tingginya itu biasanya secara psikologis orang nggak akan masuk ya kan, karena orang takutnya ini terlalu mahal, takutnya pas lagi taruh jatuh. Tapi ada juga orang yang taruh pas lagi di bawah, orang tahu bahwa ini kayaknya angkanya wajar gitu kan, kita bisa taruh dan nanti bisa cenderung naik gitu kan. Nah, ada pattern-pattern yang bisa dipelajarin juga dari situ. Nah itu harus dikombin dua-duanya, fundamentalnya harus kita pelajarin, dari sisi analitiknya juga harus kita pelajarin, barulah kita akhirnya decide gitu, ini gue cukup confidence untuk akhirnya investasi. Jadi yang salah tadi kalau misalkan bisa aku bilang itu nafsunya dia, di saat dia belum cukup untuk mengetahui si produk investasi tadi atau platform investasi tadi, dia langsung aja main karena mendengar rumor ataupun hanya baru membaca satu artikel bahwa instrumen ini bisa menghasilkan return yang sangat besar. Nah itu salah. Oke, mending baca satu artikel. Kadang-kadang baca judulnya doang. Nah iya, kan? baca judulnya doang. Clickbait, menjanjikan, langsung buka tuh yang langsung beli, langsung pokoknya langsung aja. Itu balik lagi permainan mental juga sebenarnya investasi ya. Selain permainan mental, aku suka banget tadi statementnya, jangan nganggap investasi itu permainan. Karena uang loh, dan kadang-kadang uangnya juga gak sedikit ya jumlahnya. Jadi harus banget, penting banget teman-teman knowledge-nya. Mentalnya juga harus kuat. Coba ada lagi nggak sih tips lain gitu ketika kita mau berinvestasi, apa aja yang harus di-prepare sih sebenarnya, Mas Yadika? Tadi itu knowledge ya, knowledge udah. Terus habis itu dari instrumennya tadi kita harus tahu dulu mana. Nah di saat kita udah tahu instrumen mana
yang mau kita pakai, kita harus tentuin tadi target kita seperti apa. Ada 2 tipe kan sebenarnya untuk investasi. Ada yang sifatnya itu dia day trading, ya kan, yang sifatnya itu ya udah pokoknya pasang hari ini mungkin dalam kurun waktu beberapa hari gitu kan, atau mungkin malah beberapa jam gitu kan, atau mungkin beberapa minggu gitu kan, ibaratnya short term lah gitu. Dia ambil, gitu kan. Ada yang sifatnya memang ya udah pokoknya kita investasi, kita tunggu nih setahun 2 tahun atau bahkan lebih gitu kan, baru nanti akhirnya kita ambil. Nah kita harus tahu dulu kita itu targetnya apa dan kita nyamannya seperti apa gitu. Nah itu harus, kalau untuk yang bagian trading ataupun yang tadi long term investment ya, itu tuh sebenarnya akan balik ke pengalaman dia sendiri. Kalau misalnya ternyata dia nyaman nih dengan day trading, ya berarti dia harus siap nih bahwa dia harus benar-benar pantengin terus nih gitu kan, apakah investasinya dia udah menguntungkan apa enggak gitu. Kalau misalnya dia tipe orang yang malas baca informasi, dia tipe yang pokoknya slow banget deh gitu ya kan. Misalnya dia slow banget, itu mendingan nggak usah day trading karena itu benar-benar makan ini banget nih, makan waktu, makan nguras pemikiran juga gitu kan. Tapi kalau misalnya dia emang tipenya slow gitu ya, pokoknya dia tahu dia investasiin itu nanti bakal membuat hasil dalam kurun waktu yang cukup panjang, ya udah gitu. Dan jadi investor yang jangka panjang aja gitu. Oke, berarti kita juga harus tahu diri kita sendiri tuh tipe yang mana. Aku nih ngobrol-ngobrol sama Mas Yadika jadi banyak loh. Ternyata banyak ilmu yang aku dapetin karena ternyata investasi tuh nggak cuma sekedar feeling naruh duit di sini terus gede returnnya tapi bisa jatuh juga, karena tadinya aku mikirnya kayak gitu, tapi banyak banget ternyata yang harus kita pelajari. Salah satunya juga diri kita sendiri, karena kita yang paling tahu kan. Makanya sama sekali nggak bisa bedain cara kita berinvestasi dengan orang lain, karena setiap orang beda-beda. Benar sih, kondisi kehidupannya, keuangannya, mentalnya, tujuan hidupnya juga berbeda. Di situ juga akhirnya akan mempengaruhi ya. Tapi kalau untuk orang yang baru mulai investasi nih awal-awal, sebaiknya tuh belajarnya dari mana dulu ya Mas Yadika sebaiknya? Dari jenis investasinya kah? Atau dari chartnya kah? Atau dari apa yang informasi pertama banget yang orang harus pelajari? Informasinya sebenarnya dari perusahaan gini, tergantung instrumennya sih ya sebenarnya. Tapi gini, yang harus dia tahu pertama itu ya produknya dulu sebenarnya. Produknya itu menawarkan seperti apa, ya kan, investment yang return yang bakal dilakuin seperti apa. Kalau misalkan memang dia baru mulai awal-awal banget ya kan, ya cari aja yang low aja dulu, rasain dulu bahwa oh ternyata dengan naruh di investasi yang low risk saja itu ternyata ada return yang baik juga buat diri dia. Dia udah bisa ngerasain hal tersebut, pasti kan dia akan mencoba, pasti secara manusiawi ya, itu pasti dia akan mencari hal yang bisa menghasilkan yang lebih juga ya kan. Nah jadi pelan-pelan aja dari yang kecil-kecil dulu gitu kan, coba mungkin dari uangnya juga jangan semuanya langsung ditaruh, dari yang uang kecil-kecil dulu aja untuk namanya coba trial gitu kan. Coba dulu, kalau misalnya emang udah ternyata ngerasain manfaatnya, mulai belajar yang agak lebih kompleks lagi mungkin. Nanti kalau misalkan emang dia udah lebih mantap, ya udah gitu kan, baru dia taruh sesuai dengan jumlah yang emang dia mampu. Oke, jadi juga coba dulu, tapi cobanya dengan knowledge ya teman-teman ya. Kita udah belajar, kita coba yang low risk dulu, rasain manfaatnya. Ini yang aku rasain juga sih sebenarnya, karena kan aku tim nabung banget ya dari dulu. Kan orang tua juga ngajarinnya gitu ya. Lagu-lagu anak kecil juga, bung, ayo menabung. Jadi menabung terus. Ketika aku coba main low risk ya kan, so aku lihat ya ampun, gue di tabungan aja kepotong terus kan karena ada biaya administrasi ketika main yang low risk. Meskipun sedikit, tapi at least dia bertambah gitu kan, benar-benar secara mental. Jadi kita tertarik untuk belajar lagi ya kan, untuk lihat lagi. Nah tapi nggak semua investasi itu bagus, karena banyak banget juga orang yang kena tipu, orang yang kena scam juga. Nah kalau ketika kita mau mulai investasi kan tentu banyak hal yang banget kita pelajarin, tapi ibarat kata anak baru ya kan, pasti kan banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Nah Mas Yadika, gimana sih sebenarnya agar kita tuh jangan sampai terjebak yang namanya penipuan investasi? Ya, jadi yang tadi aku bilang kan, paling mudah sebenarnya orang itu mengacaukan nafsunya orang kan gitu. Orang tuh dibuat ibaratnya promo-promo menarik atau segala macam ya, dan akhirnya orang tuh jadinya
latah, orang tuh jadinya impulsif akhirnya untuk masuk gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi, makanya harus benar-benar dicek nih. Banyak banget informasi kan sebenarnya sekarang kita bisa googling gitu kan, tipe investasi ini misalkan. Cari aja komen-komennya, testimoni-testimoni dari orangnya itu yang pernah masuk ke investasi tersebut. Apakah ternyata zonk ataukah enggak gitu. Nah informasi itu kan udah banyak banget bertebaran ya gitu, dan mudah sekali untuk diakses sebenarnya sama orang. Yes. Nah, kalau misalkan emang ternyata nggak percaya nih gitu sama apa yang dikatain netizen, karena kan sebenarnya juga banyak juga testimoni bodong juga kan, Iya. gitu. Nah, carilah teman-teman. Makanya tadi kenapa penting banget untuk ngobrol sama peers kita juga, karena siapa tahu teman kita juga udah ada yang pengalaman nih, gitu. Nah, kalau misalnya emang ternyata emang dari teman kita ada yang lebih pengalaman dan dia udah pernah ngalaminnya juga, itu better karena kan kita udah lebih jelas nih gitu. Oh ternyata experience main di platform investasi ini ternyata benar. Oh ternyata main di platform investasi ini itu salah gitu. Nah terkadang gini ya Rani, yang salah itu sebenarnya bukan platform investasinya. Platform investasi sebenarnya itu sebenarnya benar-benar aja. Iya. Yang salah itu biasanya tuh third party yang ibaratnya apa ya, mencoba untuk menipu gitu kan, melewati diri dia untuk ngelakuin investasi, ya kan. Nah itu yang biasanya tuh ngelakuin bodong-bodongnya, karena kan sebenarnya platform is always platform kan. Dia Yes. kan bisa digunain sama siapa aja kan. Yes. Aku bisa gunain sendiri, dan apapun yang aku lakuin di platform tersebut itu kan konsennya dari diri gue sendiri. Mau gue tabung sekarang itu haknya gue, mau gue ambil pun juga gue bisa ngambil kapan aja juga karena itu maunya gue juga. Nah tapi yang sering salah itu adalah di saat ada perantara ini nih yang ibaratnya nih, lu lewat jasa gue, lu bisa dapat return sekian deh. Nah pokoknya kalau misalkan udah ada third party yang approach lu gitu kan untuk memberikan suatu apa ya, janji muluk-muluk gitu kan, bahwa lu invest di gue, lu bisa dapat sekian persen loh, itu lebih baik jangan. Itu lebih baik dihindarin aja deh kalau misalnya kayak gitu karena udah benar-benar banyakan itu phishing gitu ya. Dan aku sekarang sering lihat juga gitu ya, beberapa kali juga ada beberapa orang yang coba untuk datang approach ke gue untuk akhirnya masuk investasi gitu ya, dan dia menjanjikan angkanya yang benar-benar fantastisnya luar biasa gitu kan, which is nggak make sense juga gitu. Maksudnya kita kalau misalkan kita udah sering atau udah pernah terjun juga gitu kan, kita pasti lambat laun juga pasti akan tahu juga nih, oh ternyata ini bullshit atau enggak nih gitu. Berarti gak apa-apa. Berarti emang kita harus lihat dulu ya, knowledge tuh sepenting itu teman-teman. Berarti knowledge ya, orang itu bodong atau enggak, bohong atau enggak. Dan sebenarnya banyak banget loh orang-orang yang nge-share akhirnya di sosial media, yang bikin artikel juga bilang duit gue hilang, ditipu gitu kan. Dan itu oknum-oknum ini banyak banget nipu orang. Jadi pastiin tuh kalau ada orang datang nawarin sesuatu yang kayaknya too good to be true ya. Betul. Kayaknya nggak ada gitu yang too good to be true. Tadi aja kita dijelasin kalau investasi selalu punya resiko. Makanya ketika dijanjiin kok ini kayak surga banget nih, nggak ada neraka-nerakanya sama sekali. Jangan tertipu sama sekali. Paling gampang gini sih Rani. Iya kan? Kalau misalkan orang tersebut nih orang tersebut udah bisa menjanjikan seperti itu, kita lihat aja diri dia kayak itu apa enggak. Kadang-kadang kayak gitu. Orang tuh banyak yang nggak sejauh itu sampai ngelihatnya. Mereka nawarin, kalau misalnya memang mereka bisa membuat seperti itu, kenapa mereka sendiri nggak menjadi orang yang super duper kaya gitu bisa dibilang. Bener sih, common sense-nya ya. Kita lihat dulu, lo nawarin gue misalnya return 100 juta per bulan gitu kan ya, 200 juta dalam 3 bulan. Kok lo gitu masih suka minjem duit tuh ke si A gitu kan. Iya itu dia. Benar. Kalau misalnya emang itu beneran terjadi ya, misalnya emang bener platformnya itu apa yang dijanjikan itu bener, yang gue lakuin sekarang gue langsung minjem ke bank 1M, ya gue akan langsung invest sendiri di situ. Gue udah kaya raya, gue nggak perlu jualin atau gue nggak perlu nawarin Rani, gue nggak perlu nawarin orang lain untuk hal itu, ya kan? Itu sih sebenarnya. Tuh teman-teman, jadi sebenarnya sederhana banget sih untuk tahu itu tipuan atau enggak. Pertama, baca ya, knowledge. Atau kalau emang lo nggak suka banget baca gitu ya, bukunya tebel-tebel, lo benar-benar cari orang yang lo percaya, yang memang sudah berpengalaman, yang memang sudah tahu untuk bantu ngajarin. Sebaiknya gimana sih? Tapi ingat ya, bantu ngajarin. Tapi balik lagi ke diri kita, mau belajar atau enggak. Terima kasih ya Mas Yadika, banyak banget insight-insight yang gue dapatkan. Gue pribadi dapat banyak sekali, teman-teman di rumah juga pasti, karena memang keterbatasan waktu. Boleh terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada
ada di rumah dan nonton ini dan mau coba investasi? Ya, pesan dari gue sih sebenarnya gini, di saat emang kita mau terjun untuk berinvestasi atau untuk mendapatkan income tambahan melalui jalur investasi, pertama harus benar-benar make sure bahwa uang yang akan kita taruh atau uang yang akan kita investasikan tersebut itu uang dingin yang tadi Rani bilang ya. Yeah. Uangnya itu benar-benar tidak membebani keperluan-keperluan kita lainnya gitu. Itu adalah salah satu kunci utama. Nah, yang kedua adalah banyak banget informasi-informasi yang bertebaran mengenai instrumen-instrumen investasi. Bacalah sebanyak mungkin, carilah informasi sebanyak mungkin melalui internet, melalui orang-orang terdekat, melalui siapapun orang-orang yang kita percaya gitu ya. Karena dari situ kita akan bisa ada keyakinan apakah langkah yang akan kita lakukan setelahnya itu adalah langkah benar atau tidak gitu. Nah, ketiga gitu ya, kalau misalkan emang ternyata emang sudah emang sudah merasakan manfaatnya gitu kan, ya udah gitu, nggak ada salahnya untuk mengajari juga teman-teman kita yang lain juga gitu, biar teman-teman yang lain pun juga bisa mendapatkan manfaatnya dan mungkin nggak terjebak ya dengan quote and quote oknum-oknum jahat di luar sana. Benar sih, terima kasih sekali Mas Yadika. Jadi tadi poin-poin pentingnya ingat sekali ya, jangan pakai uang yang kita gunakan untuk fixed cost. Fixed cost harus terpenuhi, dana darurat harus terpenuhi, baru silahkan belajar untuk berinvestasi. Yang kedua, belajar, knowledge ya, penting sekali. Dan yang ketiga, harus mau coba-coba juga dengan pengetahuan yang ada untuk sharing ke teman-teman ya, belajar bersama-sama. Ada komunitasnya juga biasanya kan, ya, kalau sudah ada komunitas lebih enak ya, jadi bisa saling sharing juga di sana. Nah teman-teman, itu dia tadi sharingnya bersama dengan Mas Yadika. Thank you so much. Sama-sama. Kalau misalnya nih udah belajar, knowledge-nya udah lumayan banget soal investasi, udah oke, boleh banget nih cobain Binomo, platform trading yang adil. Kalau tertarik, pastiin lo telah memahami setiap kebijakan yang berlaku ya. Jangan tiba-tiba nyemplung aja tanpa paham ya. Selain itu, agar lo dapat trading dengan aman dan nyaman ya, pastiin knowledge-nya terus ditambah setiap hari. Lo harus mengasah kemampuan menganalisis keuangan dan mengikuti pelatihan di akun demo Binomo. Jadi silakan belajar sebanyak-banyaknya sehingga nantinya lo dapat mengenal dan memahami berbagai strategi-strategi yang tersedia di akun demonya Binomo ya. Aplikasi Binomo sudah tersedia untuk di-download baik di Play Store maupun di App Store, serta tersedia juga dalam bentuk APK khusus di Android ya. Namun yang perlu diingat sekali lagi teman-teman, setiap investasi ada resikonya. Jadi pastiin kamu belajar sebanyak mungkin. Once again, thank you so much Mas Yadika, sehat terus ya. Sama-sama nih, thank you so much udah diundang di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, amin, nanti di acara amin. lainnya, Amin. Terus bisa sharing-sharing lagi soal investasi. Semoga nanti aku udah lebih berani juga ya, untuk belajar lagi ceritanya ya dari Rani ya. Iya dong, pastinya dong. Thank you so much juga teman-teman yang udah nonton ya, semoga bermanfaat. Aku Patricia Rani, pamit dulu. Yuk minum Mas Yadika. Ya, terima kasih.